Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Ilkom. Kembali dengan saya Nurul Aprilia di podcast khusus, segmen khusus Passion, Pasundan Podcast Communication. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ini memang segmen khusus dirancang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa spesial gitu ya. Dan kali ini di podcast segmen khusus kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa cantik Mojang Nugarelis. Mojang kabupaten kota masing-masing, juga mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi. Langsung aja mungkin kita kenalan kali ya, karena mungkin pemirsa di rumah kalau ngomongin yang cantik-cantik itu pasti sahanya numananya gitu, pasti gitu. Mungkin saya dulu mungkin ya kenalan ya, sebelum nanti kita ke teteh-teteh semuanya. Kenalin wargi Ilkom semuanya, Sampurasun, saya Nurul Aprilia, Mojang Pinilih Kabupaten Sumedang tahun 2024. Dan juga saya ini mahasiswa ilmu komunikasi, sama kayak teman-teman, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021, udah semester akhir ya. Semester akhir, luar biasa dong, semangatnya. Bentar lagi lulus ya. Amin. Oke, langsung kita mungkin ke teteh yang sebelah saya, mungkin boleh kenalan teteh. Sampurasun wargi Unpas. Perkenalkan, nama saya Nazifa Aurora Reva Hermansyah. Di sini saya sebagai Mojang Parigel dari Kota Sukabumi, dan saya juga di sini sebagai mahasiswa dari Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2023. Luar biasa nih gelis, atuh tepuk tangan atuh. Dari kota Sukabumi ya. Kota Sukabumi. Kita beralih ke teteh selanjutnya. Boleh kenalan dulu teh. Sampurasun Akang Teteh. Perkenalkan, saya Lisma Nadia Laimana dari Mojang Kabupaten Subang. Dan kebetulan saya juga sebagai mahasiswa ilmu komunikasi angkatan tahun 2023. Luar biasa. Ini dari Subang, tepuk tangan dulu dong. Kita beralih ke teteh yang paling kiri. Boleh teh Selvi? Oke, halo dulu Teh Nurul. Sampurasun wargi Ilkom. Perkenalkan, aku Selvi Octavia dari Mojang Kabupaten Bandung. Aku ilmu komunikasi angkatan 2021 juga. Tepuk tangan. Ini banyak penonton kayak gini, jadi kita throwback ke grand final ya. Iya. Supporternya emang ramai banget. Iya, jadi wargi Ilkom ya semua udah ada nih di program khusus kali ini. Ada dari Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Subang, dan juga Kabupaten Bandung. Tentunya kita mau ngobrol-ngobrol sih, lebih ke mungkin pengalaman teteh-teteh semua ya. Jadi Mojang gitu kan, titel, wih Mojang gitu. Gelis, kudu andalemi gitu kan. Tapi pastinya wargi Ilkom tiap kabupaten kota ini beda-beda mungkin ya prosedur atau mungkin tahapan-tahapan seleksinya. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, mungkin boleh dong dari Teh Selvi dulu, tahapan seleksinya gimana sih kalau di Kabupaten Bandung? Karena kan, kita tahu ya, Kabupaten Bandung ini selalu mendapat lagi dan lagi juara gitu ya di provinsi. Amin dong. Amin gitu. ya. Tahapan seleksinya kayak gimana sih Teh Selvi? Oke, terima kasih Teh Nurul. Untuk tahapan seleksinya mungkin sama ya. Yang terlebih kita ada karantina juga. Yang pertama ada perkumpulan berkas, lalu ada video profile, terus ada proses karantina. Ya seperti biasa, pertama-tama kita kumpulan, ada tahapan tes tulis, lalu ada tahapan tes wawancara, dan lain sebagainya. Dan proses karantinanya juga kita melaksanakan ada 2 malam. Pokoknya kita menginap gitu ya di salah satu hotel di Kabupaten Bandung juga. Dan itu semua kita rasakannya dengan enjoy juga ya. Enjoy ya. Karena kita nginep di hotel di tempat di penginapan hotel, ya di pasti. penginapan di. Kalau tes tulisnya gimana sih Kabupaten Bandung Teh? Penasaran saya. Tes tulisnya sendiri ya mengenai kabupaten kita, asal kabupaten kita yang pertama, tapi ya kita harus tahu juga kayak asal daerah sendiri kan. Aku tuh membawa nama kecamatan ya, jadi harus tahu asal mula kecamatan sendiri. Terus ada proses perkenalan kecamatan, ada juga ya pengenalan kecamatan kayak Mungkin pengenalan kita tinggal di Iya, mana, gitu. kita mengangkat kecamatan kita Jadi gitu ya. keunggulan kecamatan itu apa? Kalau Teteh mau tahu gak keunggulan kecamatan aku apa? Apa sih? Kecamatan mana? Majalaya ya? Enggak, salah. Majalaya apa sih? Enggak, ya. Aku itu dari Paseh. Oh, dari Paseh. Iya, Paseh. Dan kebetulan kalau pada tahu tuh Paseh pasti rata-rata Kamojang ya. Padahal enggak, Paseh itu ada kecamatannya. Dan aku sendiri itu yang
mengajukan, aku itu punya satu daerah yaitu Karanggantungan. Itu satu hutan yang isinya banyak monyet ya, itu ada ratusan ribuan monyet. Jangan lihat itu ya, kameramen ya. Jangan lihat kameramen. Jadi itu tuh ciri khas, jadi ada batu ngegantung. Jadi itu namanya Karanggantungan. Itu ciri khas dari Pasai, itu sebetulnya bisa diangkat juga ya sebagai wisata. Udah sempat juga jadi wisata di situ, ada waterboomnya. Tapi ya mungkin di Kabupaten Bandung pasti ciri khasnya desa wisatanya di Ciwidey, Pangalengan. Padahal jauh daripada itu, Pasai juga punya banyak ya, banyak. Iya. Salah satunya ada Karanggantungan, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, ini maksudnya jadi insight juga untuk teman-teman semua kan. Kita harus tahu di Provinsi Jawa Barat tuh ada apa aja gitu. Oke, seleksinya lumayan ketat pasti ya. Pasti. Kalau Teh Lisma gimana sih di Kabupaten Subang, seleksinya kayak gimana Teh Lisma? Sebenarnya mah hampir sama ya Kak, setiap dari kabupaten dan kota juga. Kalau di Kabupaten Subang sendiri kita berbeda dari tahun sebelumnya. Yang tadinya tahun sebelumnya tuh kita sama rangkaiannya seperti ada karantina di hotel-hotel. Nah, tahun kemarin tuh berbeda. Kita tuh yang pertama tuh ada audisi ke-1. Audisi ke-1 itu kita ngadain tes tulis tapi pakai Zipom kayak gitu. Terus tes interview, wawancara juga. Nah, di tahap karantina itu kita nggak di hotel, tapi kita camping. Oh, seru. Iya, berbeda dengan sebelumnya. Iya. Itu kita di Desa Wisata Cibulu, Cibesi. Dan kebetulan Desa Wisata Subang juga kan termasuk ke ADWI 50 besar di Indonesia. Nah, itu tuh kita tuh sama mengedukasi juga ke warga, ke masyarakatnya, ke desa-desanya. Karena kan sebagai duta wisata kan kita harus yang emang ngunggulin, yang dimana wisata Kabupaten Subang tuh yang harus kita kembangkan gitu. Makanya berbeda dengan angkatan sebelumnya, dan kita pun ada salah satunya Pinton Angon. Itu apa tuh? Pinton Angon tuh kita tuh fashion show, jadi mengenalkan budaya batik Kabupaten ciri khas Subang kan. Ciri khas Subang tuh nanas sama singa ya Kak. Nah itu tuh kita tuh di Pinton Angonkan, diperkenalkan, dan ada Q&A juga di situ tuh. Jadi mereka tuh pada speech juga kayak seperti miss itu gitu ya, karena Q&A fashion show itu kan kita identiknya Putri Indonesia. Di Mojang juga kayak gitu ya, Wargi ya. Oke, luar biasa. Itu kalau biasa kan karantina di hotel-hotel atau penginapan, tapi kalau Teteh dari Kabupaten Subang ini camping ya? Iya, camping. Baru gebrakan baru gitu di tahun yang kemarin. Keren banget. Kalau Teh Nanas gimana nih Teh Nanas? Kalau dari Kota Sukabumi sendiri sebenarnya nggak jauh beda. Namun bedanya tahun ini kita nggak ada tes tulis Teh. Jadi cuma interview aja. Akan tetapi kayaknya sama dari kabupaten dan juga sama, ada unjuk kabisa juga. Iya, betul. Ada unjuk Sama-sama kabisa unjuk sebelum kabisa. kita karantina unjuk kabisa. Terus di situ juga nanti ada karantina. Sebelumnya ada pra-karantina. Cuman pra-karantinanya beda dari tahun yang lalu. Tahun ini pra-karantinanya kita full offline, dan di akhirnya juga ada deep interview, terus ada grand final yang pastinya kayak tadi yang di belakang tepuk tangan semua. Tangannya ya. Iya. Euforianya masih terasa. Jadi emang rata-rata sama gitu ya tahapannya. Wawancara, interview, kemudian tes tulis dan lain-lain. Ada unjuk kabisa. Kalian unjuk kabisanya apa sih? Aduh. Unjuk kabisanya apa sih? Aku penasaran jujur. Waktu di muka. Oke, Tempi siapa apa dulu? Tempi? Oke, aku sendiri waktu itu baca sajak tapi diselingi sama fashion show. Oke, keren. Sajak ya. Itu sajaknya buat sendiri atau ciptaan Enggak, siapa? ada ciptaan Ayi Prosidi. Ayi Prosidi. Hejo, Pagunungan, Iya. Paul Lautan, itu salah satunya kan? Iya, salah satunya itu. Emang terkenal Ayi Prosidi tuh. Keren, baca sajak. Jadi nggak cuma cantik gitu ya, tapi juga kita harus punya skill gitu ya. Kalau Teh Lisma apa unjuk kabisa? Waktu itu kan kebetulan aku waktu masa-masa COVID ya, jadi unjuk kabisanya tuh nggak dilakukan secara langsung. Jadi kita online pembuatan video gitu. Jadi aku unjuk kabisanya tuh ini nyanyi lagu Sunda. Oh bagus suaranya. Dicek Mau dites boleh. Ke waktu itu apa nyanyi apa? Daun Puspa. Daun Puspa. Badai ngibing. Nanas. Ngibingan? Boleh dong coba aku sedikit Nyanyi aja. aja sedikit. Gelap di. Di sawang tika anggangan, daun puspa sae pisan, daun mangrupa hiasan, tangtosna aya di taman. Luar biasa. Keren, itu saja. Mojang banget ya. Mojang banget suaranya juga, Mpi. Coba kita yang nyanyi, Mpi. Kamu bagus juga Mojang. Tapi kalau nyanyi kayaknya nggak usah dibahas ya. Bang Karisma aja yang nyanyi ya gitu. Teh Nanas gimana dulu? Kalau untuk aku kabisa? kemarin itu nari.
Nari Jaipong Mm-mm. mengangkat tentang proses pembuatan batik di sana. Oh, Iya. jadi kreasi gitu, Iya, tari kreasi. tari bercerita gitu. Oke, gimana tuh? Kenapa pengen ngambil batik gitu? Karena Kota Sukabumi sendiri itu ternyata lagi mengangkat ekonomi kreatifnya. Karena kita pariwisatanya juga nggak begitu banyak, hasil yang kita angkat dari kota kita sendiri ekonomi kreatif. Dan yang paling utama adalah batik. Makanya aku sendiri kemarin unjuk kabisanya ngangkat tentang proses pembuatan batik di Luar Sukabumi. biasa. Mungkin kita tahu Wargi ya kalau batik itu khas Cirebon gitu. Tapi ternyata di Subang juga ya. Sukabumi. Sukabumi juga itu Iya. mungkin lagi diangkat-angkatnya gitu ya, Iya, lagi betul. di highlight gitu kepada warga Sukabumi. Luar biasa. Tapi kalau di Subang Tugu Nanas masih ada. Masih ada. Itu di jalan mana Di sih Jalan Cagak, di daerah yang perkebunan nanasnya di daerah Subang Selatan. Kan Iya. Subang tuh ada 3 zona nih ya, ada selatan, ada tengah, dan ada utara. Jadi setiap sektor wisatanya tuh setiap zona itu berbeda-beda. Kalau misalnya di selatan tuh daerah pegunungan doang. Jadi kebun teh, curug-curug, Tangkuban Perahu juga itu masuknya ke Subang. Masuknya Subang, Subang tapi juga. selatan ya. Tapi selatan. Jadi Oke. perbatasan KBB sama Subang tuh Iya, iya, iya. Tangkuban Perahu. Oke. Nah, kalau misalkan di zona tengahnya kita museum-museum, Museum Wisma Karya, kayak Lanut Surya Dharma, itu lanut penerbangan tuh di zona tengah. Nah, kalau misalkan utara, kita ada Pelabuhan Patimban. Jadi pelabuhan terbesar yang di Indonesia itu yang ekspor impornya tuh di Subang Utara, di Pelabuhan Patimban. Ada juga pelabuhan Ada ya? lautnya. Ternyata Oke. Subang juga ada lautnya. Lautnya tuh pasti kalau laut kita ininya ke Pantura. Ke Pantura, emang Iya. dekatnya ke Pantura, Daerah pantai sana ya. Daerah pantai, daerah Belanakan, Penangkaran Buaya itu di Subang Utara. Luar biasa. Dok, kamu harus di Subang, Harus Penangkaran Subang. Buaya. Iya. Luar biasa ya. Jadi ada icon-iconnya Ada ya tiap icon-iconnya, kota ya. iya. Kalau di Subang kan ada nanas ya. Ada. Nanas gitu kan. Kalau saya ada tahu bahe gitu. Tahu, Tahu yang tahu. apa ya dibongsangnya tapi Iya. dia tumpah gitu. Kalau di Kabupaten Bandung kan ada itu Mpi yang apa tuh gedung apa sekarang? Sekarang itu gedung budaya Soreang, ada juga menaranya. Itu kan pusat Soreang, pusat pemerintahannya di Iya, situ. iya. Keren-keren. Dulu kan namanya gedung Sabilulungan kita Betul. tahunya. Kalau sekarang Iya. ada perubahan atau Gedung, gimana? iya ada. Sekarang itu namanya dinormalkan jadi Gedung Budaya Soreang, GBS gitu disingkatnya Keren. biasanya kita. Gedung Budaya Soreang buat wargi. Sekarang kalau mau ke Soreang jangan panggil lagi Gedung Sabilulungan ya. Karena Iya. udah ada pengganti namanya jadi Gedung Budaya Soreang. Soreang Betul. gitu. Jadi emang tiap kota tuh ada banget ya yang menjadi pembeda gitu ciri khasnya. Kalau di Kota Sukabumi Teh Nanas apa sih Kalau yang di menjadi Kota ikonik? Sukabumi itu yang ikonik pasti teman-teman kalau datang ke Kota Mochi. Sukabumi belinya Mochi, mochi. iya, Mochi. Tapi bawa sekarang. Harusnya sih. Ya, yang paling utama kita di highlightnya itu mochi. Mm-mm. Tapi kita juga di sini lagi nge-highlight kampung wisatanya. Hmm. Kita punya kampung Naga Odeon, itu kampung pecinaan yang dimana kita sendiri punya salah satu barongsai yang ternyata ketika para pelaku di sana berkeliling kota dan juga negara yang ada di sana nggak ada barongsai yang semacam kayak yang kita punya gitu. Jadi itu salah satu ciri khas dan yang kita punya yang beda dari yang lain juga Iya, gitu, iya. nggak cuma mochi aja. Keren-keren. Iya. Ini wargi Ikom kalau nonton dari awal tuh pasti kok ngejelasinnya lancar banget gitu loh. Kok dia public speakingnya oke banget ya karena kuliahnya juga di ilmu komunikasi Iya, gitu. betul. Menurut kalian penting nggak atau pas nggak gitu menjadi mojang kuliahnya di ilmu komunikasi? Menurut kalian gimana? Sok dari siapa dulu kira-kira? Dari siapa dulu? Boleh. Karena kan ya public speakingnya udah pada bagus gitu. Boleh? Dari aku dulu mungkin? Iya. Sangat penting sih Teh, karena kan itu kita kayak searah aja. Karena tadinya sebelumnya kita di Mojang Jajaka, yang dimana kita yang ngelatihnya public speaking, yang harus kita well grooming, yang harus berkontribusi di luar dengan relasi-relasi orang, dengan sosial-sosial yang di luar, kedinasan, itu tuh sangat penting dengan komunikasi, karena ada hubungannya juga gitu. Kan di komunikasi juga kita yang belajar yang namanya komunikasi budaya, komunikasi Betul. yang emang sama media, itu tuh di Moka pun diterapkan seperti itu. Diterapkan Jadi ya. sangat searah lah gitu Teh. Kalau misalkan ini mah kayak nyambung aja gitu, Sangat enak aja cocok. buat kita ke depannya tuh karena udah kita udah punya ininya ya basicnya gitu di Moka, di Mojang Jajaka itu pas kita ke komunikasi itu nggak begitu kaget karena kita pun sebelumnya sudah
belajar akan hal itu, tapi di sini di komunikasi dikembangkan lagi, lebih terarahkan lagi. Iya. Seperti itu. Dikembangin lagi, keren. Iya. Komunikasi, tepuk tangan dong. Aduh, biasa. Apalagi komunikasi FISIP Unpas gitu ya. Iya. Banyak loh yang menjadi mojang gitu. Ini kan bukti nyata gitu. Ternyata bahwa Ilkom Unpas tuh bisa juga menciptakan, melahirkan para nonoman Sunda Betul. yang menjadi representatif bagi Iya. kabupaten kotanya masing-masing gitu. Tapi aku penasaran sih, jadi mojang tuh kan pasti titel mojang. Kita harus ada lembi kan, duduk tuh nggak bisa begini, harus begini kan. Iya, harus Terus begini. juga ngomong segala macam harus ya bagus lah gitu kan. Jadi titelnya oke gitu. Ada pembeda nggak sih awal sebelum jadi mojang, terus sekarang jadi mojang? Kalau Nanas gimana Nas? Ada bedanya nggak sih? Pastinya ada beda banget gitu ya. Ketika aku ikutan mojang dan sebelum aku jadi mojang, gak hanya dari segi pribadi saya gitu, untuk diri sendiri, ternyata ketika kita ketemu sama siapapun dan mereka tahu kalau kita mojang, lebih dihargai gitu. Betul. Terlebih aku sendiri di sini udah belajar komunikasi di sini sebelum aku ke Mojang Jajakan gitu kan. Kalau Teh Lisma dia belajar public speakingnya di Mojang Jajaka, lalu dikembangkan di ilmu komunikasi. Kalau saya sendiri belajar ilmu komunikasi dulu, Kebalik lalu ya. ikut ke Mojang Jajaka, dan itu jadi hal penting dan pembeda juga, baik aku ketika ikutan Mojang Jajaka dan ketika aku ada di ilmu komunikasi Unpas sendiri gitu. Gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin sorry, mungkin privilege itu susah untuk kita Iya, dapatkan ya. Betul. Tapi setelah jadi mojang jadi ada privilege Iya. lah gitu. Kalau dari Empi gimana Empi? Bedanya Empi dulu Sangat gitu. beda gitu ya. Gimana, boleh dong cerita sebelum jadi mojang dan sekarang udah punya titel mojang. Karena aku sendiri titel di Kabupaten Bandung itu dapat mojang lingkungan tuh. Jadi kayak plus lagi selain dari harus andalemi, jadi kayak dipercaya bahwa apalagi kalau kumpul, kalau apa kayak lingkungan kayak kenal nggak sih tentang lingkungan kayak gitu. Jadi ya harus lebih dari menjaga diri juga menjaga lingkungan sendiri gitu ya. Apalagi Kabupaten Bandung dikenal sebagai ya kelimpahan lingkungan alamnya seperti yang mungkin teteh-teteh di sini pada kalau healing kan ke Kabupaten Bandung Iya, gitu. Ciwidey tuh Ciwidey, ada yang baru tuh di adem. Ciwidey. Ciwidey apalagi Pangalengan. Jadi Iya. kita ngebahas ke situ ya. Oke. Oke, Pangalengan ada yang tahu ada Dinimo itu yang Kincir ada gede ya? kincir yang paling gede Itu banget. keren Biang Lala sih. ya, Biang Biang Lala. Lala. Nah, gak pernah berhenti kalau di alam endah di Kabupaten Bandung tuh kayak wisatanya emang gak pernah berhenti. Jadi Betul. ya bisa jadi tempat pelarian gitu ya buat kita. Iya, jadi wargilkom yang galau, yuk cus ke Kabupaten Bandung ya. Pangalengan, Ciwidey, karena eco-friendly beneran masih menyatu dengan alam gitu. Itu bisa jadi potensi juga ya untuk Mojang Jajaka Kabupaten Bandung, Iya. di mana bisa terus mempromosikan, mungkin ya bisa terus menggali potensi yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bandung, kayak gitu. Jadi pasti ya pada ngerasa ya beda ya sebelum dan sesudah jadi Mojang Iya. gitu. Tapi kalau ini teman-teman semua awal ikut Mojang ini ada dukungan atau memang keinginan sendiri gitu, atau didukung ayangnya misalnya, didukung ibunya, bapaknya atau gimana? Sok, kira-kira Oke. Teh Lisma ada So, gimana Lisma? Tentunya ada dukungan. Aku kan ikutannya waktu sekolah nih. Di sekolah itu setiap di Subang tuh, jadi ada yang namanya muka sekolah. Jadi muka sekolah tuh kita tuh nantinya yang buat dikirim ke kabupaten, perwakilan ke tingkat kabupaten. Yang dimana supportnya pun jadi double nih, yang tadinya keinginan sendiri, terus dituntut emang dari sekolah juga, dikirim menjadi perwakilan sekolah. Dan itu yang emang bener-bener apa ya, suatu kebanggaan juga kita bisa disupport sama sekolah sendiri gitu. Nah waktu itu tuh yang emang ini juga ya, pressure juga ke aku sendiri karena saingannya tuh teteh-teteh kuliahan. Oh, pasti Teteh udah kuliahan. ini ya. Sedangkan aku masih kelas 2 SMA waktu itu, yang mau ke kelas 3. Masih ini banget, awam banget tentang Mojang Jajaka. Tapi untungnya tuh ada pembekalan di muka sekolah, hampir mirip-mirip sama aja gitu. Kita pembekalan dengan Sabta Pesona, pariwisata, kesenian, budaya, itu tuh hampir sama pas Iya, di kabupatennya juga sama gitu. Muka sekolah. Muka sekolah. Muka sekolah. Keren sih itu. Ada muka sekolah. Karena ada ya yang tiap-tiap Ada, kabupaten ada. kota juga yang masih belum mengenal Mojang Jajaka Iya. gitu ya. Iya. Jadi lewat Mojang muka sekolah ini tuh jadi lebih dikenal Iya. gitu kan. Apalagi kan seorang Mojang Jajaka itu harus menerapkan prinsip 3B, brain, beauty, behavior gitu kan. Iya. Kayak Miss Indonesia lah kita teh ya. Itu ada nambah 1 katanya Sunda. teh. Kenapa? Ada nambah 1. Apa Kalau satunya? misalkan di Provinsi Jawa Barat ada yang nambah 1 katanya. Kan tadinya ya 3B ya, brain, Iya. beauty, behavior. Sekarang Sekarang tuh ada yang brave namanya.
Brave ya. Iya. Percaya diri. Oh, Brave, jadi percaya diri. 4 gitu ya. Ada 4, Gitu. jadi 4B sekarang. Harus percaya diri. Iya, harus Luar percaya biasa, diri. ilmu baru, tepuk tangan aku. Jadi ada 4B, brain, beauty, behavior, brain, kecerdasan gitu. Tapi menurut kalian iya nggak sih gitu memang seorang mojang tuh harus punya kecerdasan intelektual gitu, kecerdasan mungkin Harus banget sih. harus banget ya. Iya, Tepat karena sih. selain daripada itu juga jadi identitas diri Poin juga, penting poin sih. penting sih, kayak kita harus membawa diri juga kan. Harus bisa menyesuaikan, apalagi kalau mojang kan kita ketemu masyarakat, ketemu pemerintahan, ketemu banyak orang. Dan kalau misalkan kita udah bawa instansi, selebih dari bawa diri, kita juga bawa nama paguyuban. Punten gitu kalau misalnya kita nggak bisa ngobrol dengan mungkin orang instansi pemerintah, kan pasti yang ininya nama Mojang Jaya Betul. paguyubannya ya. Iya, paguyuban. Gitu. Itu betul Tapi sekali. kalian setuju nggak sih kalau jadi Mojang itu harus yang cantik gitu, yang gitu. Menurut kalian gimana sih? Karena mungkin ini yang menjadi kontroversi nih di luaran sana gitu. Enggak ikutan ada aku mah goreng patut Enggak, kayak kan gitu. cantik juga bisa Nah, dari dalam ya. Gimana sih kira-kira menurut kalian? Nanas deh, Nas Kalau gimana Nas? cantik itu sebenarnya bisa dibentuk ketika kita juga udah menerapin 3B yang selain 4B ini. Ketika kita knowledge-nya udah ada, kepercayaan dirinya ada, itu yang tadi kata Teteh, kecantikan dari dalam diri juga akan terpancar. Luar Gitu. biasa. Keren. Jadi bener ya, percaya diri jadi akan terpancar. Iya, terpancar Iya. juga. Apalagi kalau dari ilmu komunikasi, percaya dirinya udah terlatih banget terlatih. gak sih? Bukan main ya. Bukan main, apalagi kita kan ilkomnya di Pasundan gitu ya. Banyak praktek ya. Kesundanyanya. Banyak Iya. praktek ya. Banyak praktek, terus ya public speaking semua. Ini juga salah satunya lab fotografi ya. Iya. Emang kita dituntut untuk percaya diri dan berani gitu loh Bisa ya. tampil di depan kamera gitu, udah harus jadi mata apa sih? Udah Sorotan jadi kayak mata gitu ya. Sorotan Bukan mata orang-orang. Najwa ya. Iya, beda itu. Mata Nurul. tapi aku penasaran Nas, kalau mochi itu terbuat dari apa sih Nas? Kalau mochi itu terbuat dari sagu. Sagu. Iya, beras ketan. Oh, Iya, tapi tetap ketan-ketan iya, gitu cuman ya? kan kadang mochi itu dimirip-miripin sama daifuku. Iya, itu yang iya, sama di mirip, daerah hampir itu mirip. ya. Daifuku. Nah beda, kalau mochi sendiri itu isinya bukan buah-buahan, tapi kacang. Kacang. Tuh. Sumpah enak sih itu. Ih, Tapi sekarang Harus bawa sih oleh-oleh lampion Sukabumi. ada tahu yang enak banget kan, Apa? kayak rasa coklat, Oh, iya. green tea. Iya, Sekarang green lebih tea. bervariatif Iya, lagi iya, ya. bervariatif. Oh, ada juga. Ada rasa juga. Di itu ya, mochi lampion. Mochi lampion, bener. Rasa Oh, yang sana deh. Banyak yang, tapi kita tuh lebih nge-highlightnya yang originalnya, yang mochi biasanya dan Oke. isinya yang tetap Kacang-kacangan. itu. Nanti deh kalau aku kesini aku bawa ya. rasa yang Janji dulu ya. Utang ya, janji nanas ke kita rasa deh. yang dulu datang kembali itu. Ada Itu juga. kayaknya dari diri sendiri Beras masing-masing. sih Kak, ini rasa. Tapi luar biasa ya, bener sekarang ada yang lebih modern ya, Daifuku. Iya, Daifuku. Iya. Tapi ternyata beda ya Nas Beda, ya, iya, Daifuku beda. sama mochi. Beda banget. Oke. Daifuku tuh isinya kan buah-buahan. Buah-buahan juga. sama krim gitu kan. Krim ya, kalau di ini kan kacang. Tapi Emang tuh udah pasti ciri khas buat- Ciri khasnya tuh budaya beda banget. sendiri gitu, rasanya tuh beda sama yang Apalagi lain mochinya tradisional tuh. ya. Gitu. Iya, Iya. betul. Jadi kalau Tapi Sukabumi kirain dari khas apa ya? Aci itu berarti apa? Tepung. Tepung. Tapioka. Tepung tapioka. Tapioka. Kirain dari tepung tapioka. Enggak, bukan. 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 Aci. Iya, tepung sagu tuh Tepung berarti. sagu. Yang keset-keset gitu kan. Oh iya, aci. Oh, Ya, itu berarti tuh dari aci. Iya, Itu iya, tuh iya. untuk dasar, untuk keluarannya juga sama untuk yang bubuk-bubuk di luarnya juga. Jadi Oh, nggak iya. cuman dijadiin bahan dasarnya, tapi dijadikan bubuk-bubuk Kayak di luarnya. topping Iya, gitu ya. iya, semacam topping gitu. Iya, 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 iya. Kalau nanas gimana? nanas ini buah-buahan. Ada Kalau nanas nanas, madu itu kalau saya ke Subang best tuh kadang banget. ini loh, kadang ditipu sama pedagang, katanya nanas madu tapi nggak manis. Kenapa ya? Gimana bedainya? Bedanya tuh nanas biasa sama nanas madu tuh dari luarnya juga, dari segi looknya juga udah beda. Kalau misalnya nanas madu tuh kelihatannya tuh besar, warna hijau, dan terus keciumnya tuh benar-benar wangi banget. Kau pernah nyobain gak sih yang waktu yang acara yang di sana yang kita, Aku sendiri kurang suka nanas. nah itu tuh Ya Allah, aku enak Tapi- banget tapi dan aku rasanya sempat tuh nyicip iya sedikit, iya. manis banget. Beda banget rasanya tuh sama nanas-nanas yang biasa. Sebenarnya mah ada kan ya di kota-kota lain juga nanas, tapi Subang tuh mungkin dari faktor tanah juga ya Kak. Jadi berbeda banget rasanya tuh, bener-bener legit manis, gak ada rasa asam apapun gitu. Agak Emang kecil hasil gitu ya, tanam Agak- gitu ya. Iya, Hasil kecil tanamnya gitu. beda. Sebenarnya Subang tuh
ukurannya kecil gitu. Enggak, besar. Oh, Besar nanas bentuknya tuh ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kecil. Ya seringnya tuh kebanyakan kalau misalkan yang nanas madu tuh warnanya hijau kayak gitu loh. Oh. Dari luarnya Terus tuh. ciumnya tuh dari Keciumnya daunnya nggak sih? Dari Iya, atas putih. Iya, dari atasnya tuh kayak udah kecium wangi gitu. Dan terus nanas juga kan sekarang jadi olahan, jadi coklat nanas, Iya, ada benar. Dodol ya? dodol nanas, Dodol. wajit Dodol nanas, tahu. keripik Apa nanas, ya? stik nanas, dan itu tuh diolah semua dari nanas gitu. Keren Oleh-oleh sih. Subang semuanya produknya dari bahan dasarnya nanas kebanyakan tuh. Warga Subang inovatif Orang ya, Subang, luar iya. biasa. Kalau tempe apa sih yang khas di Kabupaten Bandung? Banyak makanan? sebetulnya, apalagi daerah aku sendiri itu ada borondong Oh, garing, borondong garing. iten. Sumpah itu Iya, enak. itu enak banget kan. Tapi sekarang juga di Kabupaten Bandung yang misalkan punya ciri khas tapi yang nggak terlalu, ya lebih modern ya, kita punya si ujang. Oh, Dari coklat ya. coklat dari itu Ciwidey ya, itu Ciwidey. viral banget sekarang kan Betul, di betul, TikTok. betul. Masuk FYP-nya nggak? Masuk. Pengen Itu harus cobain banget deh. Dan selain coklat di si ujangnya juga, aduh jadi promosi si ujang. Jangan lupa ya si ujang. Ada minumannya juga di si ujang itu. Jadi nggak hanya coklat. Jadi Ada kan minumannya emang juga ya. ya ciri khas dari Kabupaten Bandung yang baru. Tapi sebetulnya kalau makanan daerahnya tuh banyak banget. Kayak dari kerupuk-kerupukan dan sebagainya. Setiap daerah kan, apalagi pas proses seleksi tuh kita setiap daerah harus bawa makanan daerahnya. Oh, Jadi selain keren. dari Kabupaten Bandung ya dari kecamatannya juga Iya, banyak iya. gitu. Kalau aku sendiri kemarin bawanya borondong karena itu ciri khas, meskipun itu ciri khas Majalaya ya, bukan Paseh, Iya, iya. tapi ya lingkungan lah, selingkungan gitu. Sorry, tapi Majalaya dan Pasai itu beda ya? Beda. ternyata, Pi. Iya, beda kecamatan kita. Oh, beda. Majalaya. Tapi aku taunya Tempi dari Majalaya. Empi mana? Empi Majalaya ternyata Paseh. kecamatan Pasai. Kemarin Karena juga- kalau bilang Paseh kayak banyak yang bingung juga, bukan ya tidak mengakui asal Iya, daerah ya, betul. karena biar lebih kayak langsung klop gitu kayak Betul. Majalaya. Oh iya, kalau lebih nyambung lagi, aku kasih tahu daerah Iya, aslinya Pasai. gitu. Di Sumedang juga ada kecamatan juga sama, kecamatan Pasai gitu. Iya. Jadi tiap kota kabupaten ada ya Pasai. Kalau di aku tuh ada tahu, kalian tahu kan? Iya, tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Sumedang. Tahu jadi tahu. Kalau kalian ke Sumedang taunya tahu apa sih? Tahu yang mana gitu? Yang coklat. Yang- Namanya. Atau Sumedang. Tahu apa kan ada tahu bungkeng. Tahu ini. Aku tahu Sumedang. aku nggak Tapi tahu sih. yang aku taunya yang aku suka tuh tahu susunya. Iya, tahu susunya. Iya, Tahu iya, kayak benar-benar. Itu tahu Sumedang tuh emang beda ya. Ada kan kalau kita ke luar kota tuh pinggiran tahu Sumedang, tapi ternyata rasanya beda wargi gitu. Kalau Sumedang tuh beneran gurih, luarnya Padat krenyes dalamnya. gitu, Iya, tapi iya, dalamnya iya. padat gitu. Apalagi tahu yang udah lama banget dari tahun berapa ya? 90, 80. Hampir 100 tahun lebih mungkin kan? Iya, Bukan hampir 100 tahun. asal tahu Sumedang tuh ya itu mungkin. Tuh, udah lama banget kan? Betul. Itu makanya orang yang ke Sumedang tuh pasti carinya tahu bungkeng ya Kang ya. Betul. Luar biasa karena memang udah selegend itu gitu wargi dan menjadi pembeda antara tahu-tahu dengan kota kabupaten lainnya. Nggak bawa tahu tapi nggak apa-apa Dan ya, itu nanti wanginya aja. tuh beda banget. Jadi abis Sumedang. ini kayak kita Beda, kumpul iya. lagi buat bawa Kita ngumpul lagi makanan gitu. Atau dari nanas. Boleh Masih. sih, cocok sih Cocok ya. sih, nanti kita buat sharing rap. ini. Icip-icip Kita gitu ya. Icip-icip. Iya ya kita buat rap. Tapi ada nggak sih kalian setelah menjadi mojang terus ada haters mungkin ya? Karena kan dunia ini terlalu munafik sebetulnya Terlalu kalau kejam. selalu dihadapi dengan Iya. orang-orang baik pasti ada aja yang benci segala macam. Gimana kalian menanggapi orang-orang tersebut? Atau mungkin cerita deh, atau yang bikin kalian kayak, aduh sakit hati gitu. Gimana boleh cerita? Kalau ya Gimana? boleh. Ya, sok boleh Selfie. teteh dulu. Kalau aku sendiri orangnya kayak lebih lempeng ya. Aku nggak pernah ngedengar apa kata orang. Aku orangnya kayak let must go on aja gitu, maju ke depan. Jadi aku terima kritik kayak ya kita harus bebas. Tapi alhamdulillah sejauh ini karena aku tidak pernah mendengar, jadi Iya. ya apapun desas-desus yang ada di luaran sana ya tidak sampai Nggak ke aku kedenger ya. juga gitu ya, Keren, betul. keren. Karena aku lebih ke saringan aja gitu, saring aja yang. Tapi aku menerima kritik untuk jadi bahan evaluasi diri aja gitu. Karena untuk kalau kita pengen manusia yang selalu ingin positif gitu ya, tidak mungkin juga ya, kan tadi kata Nui juga bahwa dunia itu terlalu kejam dan terlalu munafik kalau selalu positif aja gitu ya. Jadi kita harus bisa nerima negatif-negatifnya juga. Tapi ya untuk sebagai kita ya mahasiswa ilmu komunikasi ya itu juga udah bahan obrolan kita ya. Iya, keren. Ya bener sih, life must go on. Hidup itu harus terus berjalan. Apapun lika-liku kalian ya udah lempeng aja gitu kan. Iya. Bagai air yang mengalir. Kalau dari Telisma gimana, ada nggak sih yang sempat ada mendengar desas-desus
gimana segala macam gitu. Yang bikin sempet down gitu, gimana? Sebenarnya mah kalau misalkan omongan-omongan jelek gak ada ya yang terdengar langsung, tapi ada beberapa momen atau beberapa hal yang bikin mungkin sakit hati gitu ya Kak, mungkin agak Manusiawi ya? iya manusiawi gitu. Nah awal-awal kayak gitu, mungkin masih belum belum nyaman juga, belum bisa nyaman dengan lingkungannya, jadi belum nyambung aja omongannya tuh ke hati kita tuh. Tapi selama sekarang enak aja, saya lebih santai aja, dan kalau misalnya ada omongan yang jelek pun ya cukup diterima aja, diiyain, dan itu pun jadi pembelajaran juga buat kita gitu. Mereka mengkritik kita pun introspeksi diri nih buat memperbaiki buat kedepannya kita seperti apa, dan pandangan orang pun ya nggak bisa kita ubah juga gitu. Jadi lebih ya udahlah, lebih fokus ke diri sendiri aja. Ya, kita cuman punya dua tangan untuk menutup telinga kita. Mulut semua Iya. orang. Di depan. Karena kita nggak bisa maksa orang juga untuk Iya. suka ke kita. Iya, Kan betul. terserah itu mungkin pandangan mereka ya. Kita tetap jadi diri kita sendiri, mojang-mojang yang cantik-cantik. Kalau dari Teh Nanas gimana Teh Nanas? Apalagi baru ya Teh Nanas Iya, ya? baru tahun ini tahun ya? ini tadi 2024. baru kemarin sebulan yang lalu. Gimana sih setelah itu? Kalau Nanas sendiri, Nazifa apa Nanas ya? Nazifa. Nazifa. Kalau Nazifa Nazifa boleh. sendiri sebenarnya untuk omongan-omongan jelek kayak Teteh gitu, ngikutin aja ke depan, lurus aja ke depan. Tapi yang jadi down ketika masuk itu pertama karena banyak banget keraguan gak sih di luar sana, kayak Oke. oh serius Nazifa mau ikutan Mojang pasti gitu nggak Teh? Kalau- Sorry berarti banyak underestimate Iya, ke kamu underestimate ya. dari orang. Cuman kan kita sebagai sosok yang mau ikutan Mojang ini harus punya 4B tadi. Gak cuman cantik, gak cuman punya skill, tapi kita juga punya percaya diri. Nah, ketika Nazifa udah menerapkan percaya diri ini, bisa dibuktikan apa yang mereka ragukan itu malah jadi sesuatu yang mereka kaget gitu. Oh, Keren. Karena kita juga sebagai harus jadi perempuan yang berproses gitu ya, Iya, jangan iya. stuck apapun yang orang lain harus bisa ragukan. ngebuktiin gitu yang mereka raguin itu nggak sesuai sama apa yang mereka ucapin kemarin gitu. Percaya sih. Harus kalau- berani ngebuktiin sih Iya. omongan orang lain tuh salah gitu. Kita tuh bisa lebih gitu dari omongan-omongan itu. Kita pun punya potensi diri ini yang harus kita kembangin gitu. Betul, justru punten ya orang-orang yang justru kayak gitu punten gitu. Tapi kita justru yang banyak mungkin ada desas-desus segala macam, kita bisa membuktikan dengan prestasi kita gitu ya. Karena kalau kita Betul. masukin ke hati, kita pikirin Nggak akan murung maju. gitu Iya. ya. Kalau kita Jadi curhat ya. Tapi pernah gak sih lebih ke kayak misalkan penugasan, terus ketemu ibu-ibu nih kayak lihat kita pakai selempang aja kayak pengen foto dan kayak Mojang gitu. Betul, Itu bukan kayak gimana, kayak ya Jadi udah ada sih itu jadi apresiasi ya. recharge Itu ya, tuh kayak recharge bangga energi sendiri juga gitu. ya kayak. Itu bangga gitu. Dari orang-orang bapak-bapak, boleh dong foto sama Mojang, boleh dong ini. Padahal kan nggak Itu tahu kayak di suatu- rumahnya tidur gimana, nggak tahu kan. Cuma ya itu benar, berarti branding Mojang tuh branding baik tuh gitu. gede banget, besar banget buat kita. Betul. Apa sih yang pengen kalian kasih mungkin ke masyarakat di kota kabupaten masing-masing mungkin ya, dari kalian menjadi seorang Mojang? Apa sih yang pengen kalian share gitu kepada mereka? Teh Lisma atau Teh Nanas? Nanas, kalau Nazifa sendiri, karena Nazifa sendiri ini punya basicnya di tari jaipong, pasti hal utama yang jadi potensi Nanas untuk bisa membantu kota Nazifa sendiri untuk menjadi lebih baik pasti lewat tari. Tapi selain itu, dengan Nazifa ada di kota ini, dengan Nazifa ada pergi ke kota dan di kota lain ketemu dengan teteh-teteh juga, itu salah satu cara Nazifa untuk bisa membantu kota Nazifa sendiri lebih terkenal. Promosi Iya, ya. promosi itu kan salah satu caranya gitu. Selain dari potensi yang Nazifa punya, hal lingkungan yang Nazifa ikutin juga, yang Nazifa sekarang lagi jalanin, jadi salah satu jalan untuk Nazifa bisa membantu kota Nazifa Betul. nge-branding lagi gitu. Iya. Karena kan ada beberapa aspek ya jadi seorang Mojang tuh, salah satunya promotor, negosiator, motivator dan lain sebagainya. Kalau dari Teh Lisma dulu gimana Teh? Apa yang mau Teh Lisma share mungkin? Kita tuh mau ngasih aja ya untuk generasi muda gitu ya, untuk peran para pemuda di Subang tuh kan masih jarang nih melihat kayak Mojang, Jajaka, Duta Wisata, ngapain sih kayak gitu, ngapain sih apa-apaan, kerja apa gitu. Itu tuh justru buat privilege loh buat diri sendiri tuh, itu tuh kita tuh nambah relasi yang emang nantinya tuh untuk ke depan diri kita tuh yang ke depannya tuh bisa lebih enak aja gitu, kita punya relasi di berbagai A, B gitu. Itu tuh buat kitanya lebih enak buat ke depannya, dan untungnya tuh karena aku tinggal di Subang ya, dengan potensi wisata yang begitu besar dan begitu banyak, dan tidak hanya wisata, kita juga ada
ini kelautannya, perikanannya, pertaniannya tuh besar banget di Subang. Itu tuh buat kita bisa sharing ke akang teteh, ke teteh-teteh yang ada di sini tuh bahwa Subang tuh sebesar itu. Yang orang nyangkanya Subang tuh kota kecil karena kan Subang Kabupaten Subang. Emang di mana Subang? Cina katanya tuh. Subang bukannya di Lembang ya, Cina? Enggak, Subang Beda tuh ya. iya gitu. Ya Allah, sorry itu kayaknya orangnya yang aneh. Orang kok bisa nggak tahu Subang ya? Cuma pasti ada aja iya, sih. Betul, dan bahkan Ciater pun itu orang tuh nyangkanya itu tuh Lembang. Padahal Dan Subang. bahkan padahal Subang, Tangguhan Parahu pun itu tuh masuknya ke Subang gitu. Pengen ngebuktiin aja sih kalau misalkan Subang tuh sebesar itu dan seluas itu gitu. Dan di Subang baru ada ini Pelabuhan Patimban. Itu tuh besar banget, kalau kayak kesana tuh kayak bukan di Subang. Yang benar-benar luas laut dengan banyaknya kapal gitu. Itu suatu kayak yang emang bangga sih jadi warga Subang, yang harusnya kita tuh sebagai generasi muda tuh harus bisa memulai gitu budaya kita sendiri gitu. Luar biasa, berarti ada sumber daya alamnya kelautan Sumber daya ya, alamnya Subang, kelautannya. keren banget. Kalau Teh Empi, apa yang pengen Teh Empi sharing ke warga masyarakat Kabupaten Bandung mungkin atau ke teman-teman semua dengan Teteh menjadi Mojang? Oke, aku pengen sharing aja gitu. Aku kan kita punya kesempatan untuk dipercayai ya sebagai itu, aku memanfaatkan aja lewat sosial media. Yang pertama, aku sekarang lagi bergelut di ada satu main media sosial yang lagi rame juga, kayak Pisan Kreatif. Itu aku masuk ke adminnya juga. Aku masuknya di daerahku sendiri, itu Majalaya Pisan. Itu kayak ya udah, selain daripada aku ngebantu ekonomi kreatif di daerah aku, ya kita juga harus perkenalkan juga aslinya gitu, kayak Majalaya Pisan berarti yang paling pisannya dari Majalaya itu. Terus kayak itu juga akan menuju ke Bandung Pisannya. Aku juga lagi ngerintis juga akun Bandung Pisan sama saudara aku. Jadi kayak kita juga manfaatkan sesuai zaman ya. Tahu nggak sih sekarang tuh ada generasi baru, yaitu generasi Alpha. Yang bahasanya juga udah kayak berbeda dan Sigma gitu-gitu kan. Belum selesai kita diserbu sama diserbu mental kita ya. Jadi itu apa, mental tempe, mental sandwich. Ada kan kayak gadget lemah, padahal Bapak nggak tahu kita ngelewatin ini di TikTok. Iya, aku manfaatin media sosial aja untuk berbagi hal yang setidaknya sedikitnya gitu ya, untuk positif aja gitu, untuk memajukan bahwa kita sebagai perempuan jadi tidak hurut lengkah gitu ya. Perempuan itu harus bisa didengar juga lewat media sosial. Keren. Kita bisa berbagi lewat media sosial, apalagi kita hidup di zaman revolusi 5.0 bahkan udah 5 kita. Kayak rasanya kalau nggak main media sosial atau digital tuh mungkin ketinggalan nanti ya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan potensi kita melalui media sosial untuk promosi kabupaten kota sendiri ya. Lewat Luar skill biasa. kita juga Lewat di skill komunitas. kita juga. Dan Nanas mau nari juga. Luar biasa ya, ada banyak ternyata skill di masing-masing teteh-teteh di sini. Wargi ada yang bisa sajak seninya gitu ya. Terus juga ada teteh seni ngahaluan, bernyanyi gitu ya, teteh. Terus juga ada Teh Nazipa, penari jaipong. Itu keren-keren banget sih, mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman. Terus kan kalau di Mojang kabupaten kota tuh kayak harus tahu pemerintahannya gitu. Kalau bupati sekarang siapa sih, Pi? Bandung? Ya aku Pak Dadang Supriyatna. Pak Bedas ya, kalau teman-teman tahu Bedas. Oh iya, saya tahu Bedas. Waktu itu sempat syuting sama beliau di iNews. Ada program Bunga Desa. Itu beberapa hari sama beliau, dan saya tahu Bedas itu dari beliau. Bedas dan iya, itu slogannya. Banyak sih programnya, ada Besti, Beasiswati Bupati dan lain-lain. Itu kayak keren sih. Iya. Seru ya. Namanya juga ngikutin zaman Ya, sekarang ya, ya. Besti. Iya, Saya mau Besti. daftar itu beasiswa, tapi lupa dari Kabupaten Sumedang. Iya. Jangan dulu ya, Bandung ya. Ya itu, soalnya kan biasa di Bupati ceritanya. Kalau wakilnya tuh yang ini ya, Bapak Syahrul. Pak Syahrul ya, Gunawan, Pak Syahrul yang Gunawan. kita tahu beliau ini aktor gitu ya, Iya, aktris. pemuda banget Keren, lah. muda banget, keren Kayak sih. ikut gitu. Luar biasa. Kalau saya nggak ditanya, Aku penasaran nih, kita kan dari tadi ditanya terus. Coba dilempar langsung. pulang. Aku deh yang nanya, boleh nggak? Boleh, silakan. Pengalaman Teh Nurul nih sebagai Mojang Pinili atau persiapannya mungkin yang 1 bulan ke depan mau ke Jawa Barat. Teman-teman ya, jadi aku dialihkan nih. Teman-teman jangan lupa di Mojang
kita punya mahasiswa ilmu komunikasi juga yang mojangnya akan bertanding ke Jawa Barat yang untuk akan sambil bergulir ke maju. depan Doa ya dengan semuanya kabupaten ya. lain. Iya. Amin, amin. Semoga dilancarkan. Betul, karena kan pinilih tiap kota kabupaten akan ditandingkan lagi Iya. di Provinsi Jawa Barat. Jadi Nurul juga minta doa aja deh, doa gitu ya yang kuat, semoga bisa membawa nama baik kampus juga gitu kan, nama baik kabupaten. Persiapannya sebetulnya lebih ke aku prepare inisiatif diri sendiri. Mungkin dari paguyuban belum yang kayak sejauh itu loh Neng, belum yang kayak Digenjotin gitu. betul, Belum ada di- pelatihan-pelatihannya, gitu. jadwal-jadwalnya. Betul. Mungkin kayaknya agak mepet, agak Iya. mepet ya. Cuma kalau dari Nurul inisiatif untuk sebetulnya apa sih yang jadi karakteristik Mojang Jawa Barat, kayak gimana penilaiannya gitu. Aku lebih ke memperdalam di sananya. Mungkin nama Tekniki ya kalau di Kabupaten Bandung ya, nanti Iya. saingannya Kemarin kan Daniki itu Di tampil juga tuh di Ilkom. tampil di sini Sama ya. Bu Tresia. Kalau di Kabupaten Subang siapa berarti sekarang teh? Tes Sri Etika, Tes Sri pinilihnya. Etika. Nama Tes Sri Etika. Tes Sri halo, Tes Etika. Sri. Kita bertemu Semoga- nanti insya Allah ya. Nanti bersaing deh. Kalau dari Kalau Kota dari Sukabumi, aku sama Teh Zakia. Teh Zakia kita insya Allah Zakia. bertemu ya. Jadi kita selain mendukung Iya. kota kabupaten sendiri, kita punya Kita pun jagoan jagoan kampus gitu. Mangga itu pada milih mana? Enggak sih, selagi bisa dua Selain atau itu lebih dua-duanya ya. luar biasa benar sih, karena kita kan pasti support Iya, keduanya gitu kan. Oke, tiap kabupaten kota tuh ada penugasan ya, Kang Teh? Ada tentunya ada. Ada penugasan, itu apa sih yang paling berkesan? Kalian nugas di mana sih yang paling berkesan? Aku di Hari Ibu. Di Hari Ibu. Aku Gimana tugas tuh, di Hari Ibu ya sebagai kan Mojang tuh biasanya suka ada di Ciresek kayak apa sih Mojang Jajaga kayak among tamu doang. Iya. Ada stigma Ini itu kan gitu kayak ya. cuma salamnya doang. Tapi kan kita punya program juga ya. Betul. Iya betul. Aku jadi sharing program nih. Nggak apa-apa. Aku programnya di apa ya itu? Silih di apa ya? Aku lupa lagi. Silih berbagi gitu. Iya, mau ke ASih sama mau ke peduli. Itu waktu di bulan Ramadan kita masuk ke beberapa wilayah yang dikasih mau ke ASih itu khususnya ke ibu-ibu hamil ya. Karena kita sedang penurunan stunting juga ibu-ibu hamil kayak anak-anak. Terus kalau mau ke peduli itu khususnya ke yang masyarakat yang kurang kurang beruntung dan kurang rezeki gitu ya. Jadi kita kasih rezeki sedikit gitu. Itu program dari Paguyuban Mojang Jaka Kabupaten Bandung juga. Keren. Jadi nggak hanya jadi among tamu gitu ya, Mojang Jajaka tuh Nggak kita cuma jadi pajangan. Iya, nggak cuma berusaha ini. untuk ada gitu untuk Iya. masyarakat. Ada perannya gitu ya. Terus pas Buktinya. bulan puasa juga berbagi takjil dan lain sebagainya. Keren. Ada bukti nyata ya. Iya Benar-benar. betul. Kalau di Teteh berarti ada Moka ASI gitu. Kalau di Moka Nurul hampir beda. Ini program yang Nurul usung namanya Moka Sabak Desa. Jadi Moka tuh nyaba, kita nyaba ke desa-desa gitu. Promosiin wisata yang mungkin sudah terbengkalai atau nggak dikenal. Terus juga promosi, kasih sosialisasi langsung ke desa-desa yang bisa dibilang terpencil di Kabupaten Sumedang. Itu juga kan salah satu bukti nyata bahwa Mojang Jajaka ini tidak hanya menjadi among tamu saja, tapi juga punya dedikasi terbaik untuk kabupaten kota masing-masing. Betul, Kota Lisma betul. apa? Program Yang yang sekarang mau paling- diusung atau oh sedang iya. diusung kan? Yang misalkan program per tahunnya tuh kita ada waktu tahun 2003 kita ada JFS. Yang lagi rame kan waktu itu Citayam Fashion Week kayak gitu. Nah, Subang juga bikin karena waktu itu Bupati Subang dengan tagline-nya tuh Jawara ya. Jaya Istimewa Sejahtera. Nah, kita pun bikin JFS, Jawara Fashion Street JFS. Nah, itu tuh kita yang dimana ngepromosiin ya sama budaya-budaya kita, batik-batik. Setiap desainer yang ada di Kabupaten Subang tuh kita turunin, batik-batik yang ada di Kabupaten Subang kita turunin. Dan di situ tuh kita nggak hanya kita Mojang Jajaka, tapi kita ngelibatin orang-orang pemerintah, kedinasan, bahkan Bupati sendiri pun ikut fashion show di situ tuh. Jadi sama setiap dari kecamatan, camat-camatnya, dan itu ngelibatin semua gitu yang ada di Subang. Kalau misalkan penugasan yang paling berkesan tuh kemarin sih, baru-baru ini yang di Jakarta, yang di Apkasi Autonomi Expo itu tuh serunya tuh karena kita bisa sharing dengan berbagai duta daerah. Dan gak hanya di Jawa Barat, ternyata gak hanya Provinsi Jawa Barat, tapi kita bisa sharing dengan Kalimantan, Sulawesi, itu tuh Lampung. Kita bisa tahu kalau misalkan di Jawa Tengah itu namanya Dimas Diajeng, kalau misalkan di Jawa Barat kan Mojang Jajaka nih. Jadi kita bisa tahu, oh kalau di Jakarta ya Abang None Abang gitu. None. Terus kalau misalkan di Lampung
gadis apa gitu namanya itu lupa. Nah itu tuh bisa sharing pengetahuan juga gitu, wisata juga yang ada di sana. Oh ternyata seru ya gitu, jadi punya pengalaman sendiri gitu, bisa kenal dengan berbagai duta-duta di setiap provinsi dan mana yang kita juga ngebawa UMKM kabupaten kita yang diperkenalkan kepada masyarakat yang datang ke sana. Tentunya itu salah satu pameran UMKM terbesar di Indonesia. Keren sih, luar Hebat itu, biasa. seru banget dipercaya. Subang punya ya Subang itu. punya gitu. Kalau Sukabumi gimana Teh Nazifa? Kalau Teh Nazifa sendiri karena baru 1 bulan jadi mojang, jadi belum ada penugasan karena dibagi juga. Oke. Tapi ngelihat teteh-teteh udah punya pengalaman, jadi excited untuk kayak Seru ya. iya pengen pengen gitu. penugasan Pengen gitu. penugasan. Iya, tapi kalau untuk program mirip-mirip juga sama Teteh, program angkatan Nazifa sekarang yang dibawa itu Moka Mapai Sakola. Kalau Teteh ke desa-desa, kalau Teh Nazifa dan teman-teman Moka di Sekolah Kota ya? Sukabumi ke sekolah. Yang sekarang kita lagi rangkai itu Moka Mapai Sakolanya mengusung tentang kebudayaan kebaya dan baju kebesaran Mojang Jajaka gitu. Tapi nanti 17 Agustus kita rencana ada untuk Mapai Sakolanya Kaulinan Barudak. Jadi nanti 17-an bukan ngambil lele, bukan yang apa? Lomba-lomba Iya, ini tapi balon katanya gitu. mau ngambil ke Kayak Kaulinan lomba Barudak. Kaulinan juga ya. Seru gitu. sih kalau ngomongin Seru, 17, seru. kalian pernah nggak sih lomba ini masukin jarum Ke botol. masukin jarum ke benang gitu? Pernah nggak? Masukin benang ke jarum. Masukin benang Iya. ke jarum. Masukin benang ke jarum. Pernah. Iya, Pernah waktu itu. Kudu dilamot teh lah. Iya, Betul. dilamot. Iya. Kalau Nazifa ke botol, yang lari terus jongkok gitu yang Itu di kesini. paku. Oh itu paku yang dimasukin ke iya, botol. paku-paku. Ih seru Yang ya, di pinggang ya. kayaknya bakal ada 17 skor. Oh iya sebenarnya. Karet, kamu tahu karet yang dikemulutin? Iya. Itu muka singa gitu-gitu. Itu seru banget sih Kak. Coba Mojang deh ikut deh itu muka gitu. Keren. Nanti ya semoga jadi usulan program semoga kita jadi. gitu. Tapi keren sih teteh-teteh semua yang menjadi Mojang sekarang gitu pasti banyak yang dilalui gitu. Mungkin orang-orang berpikir bahwa wah dia keren banget ya, aku sirik gitu. Padahal kita ambil sisi positifnya. Mereka bisa jadi di titik saat ini tuh pasti banyak proses yang dia lalui. Betul. Ups and down, kehidupan kita di dunia tuh pasti ada aja gitu ya. Jadi luar biasa. Semoga mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman. Tapi juga Akang Teteh ya. Mojang-mojang ini tuh walaupun sekarang bisa ngalis itu saya rasa dulunya nggak bisa ya. Betul. Kalian bisa ngalis zaman kapan sih? Gak bisa. Kalian bisa Beda ngalis sama kayak anak sekolah sekarang gak sih yang udah Iya, jago-jago. SMA aja sekarang pada ngalis kan ya. bener banget. Kalian bisa ngalis kapan sih? Siapa dulu nih? Aku kayak nari kan, jadi udah bisa. Cuman kan bedanya kalau tampil nari sama kita untuk ondati dan kayak gitu, gak mungkin sebesar dan setebal. Ya, kalau jadi ngoblok gitu Ngeblok ya. banget kan, beda gitu. Makanya Serius. belajar untuk kayak aduh tipis-tipis. Baru-baru sekarang kok. belum lama. Menyesuaikan. Iya betul. Kalian aku mah pernah ngalamin Alice Angry Bird segala macam. Iya sama. Explore. Bener ya. Cantik Apalagi ikutin banget. zaman Iya, ya. ikutin zaman. Sok-sokan nyukur alis ya Allah. Kayak ngerasa nyesel banget ini alisnya jengjet sebelah itu. Jengjot gak? Tapi ya itulah mungkin sekarang menjadi Mojang itu kan Proses. terus muka juga kan kita harus bisa merias wajah. Iya. Jadi bisa lah sedikit-sedikit ya sekarang ya karena tuntutan mungkin ya. Jadi Betul. kayak kalau kemanapun kayak harus well dressed gitu ya. Harus well grooming gitu Betul, gitu tuh. well dressed. Yang dimana tuh? Karena pikir maneh punten ya kalau Sundanya kan maneh tuh loma ya sebenarnya nggak kasar. Mana reka mana menigaya gitu. Padahal kan well dressed itu adalah salah satu hal yang bisa membangun privilege kita gitu. Untuk menghargai diri Menghargai juga. diri kita juga loh. Kadang kita masuk ke toko, pakaian yang rapi itu pasti akan disambut dengan baik gitu ya. Karena kita nggak tahu kita ketemu jodoh tuh di mana. Jodoh. Iya, betul banget. Betul. Gimana kalau pas mau ke warung beli Atau asin turun tangga dari sini kan nggak tahu. Tiba-tiba kan kalau misalnya keluar pakai daster kan nggak agak ini ya. Walaupun nanti ketemu sama suami mah tetap bangun tidur ya. Iya, tapi itu kan khusus itu untuk beda suami lagi. nanti ya. Tapi kalau aku kayaknya dari semalam udah di make up sih bebek. Baru cetar Kayaknya dulu nggak boleh berhenti make up kan. Tapi maghrib siaran. Ya Allah. Aku tadi lihat juga pagi perasaan live streaming tuh di mana gitu lagi mau ngeliput dulu kasih Kak. Kok tahu? Iya, soalnya tadi notifnya nyampe. Oh gitu. Ya tadi aku habis siaran di Global TV gitu kan terus tiba-tiba kita kesini ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Alhamdulillah ada waktu ya silaturahmi. Produktif banget ya. Iya, Alhamdulillah sebelum Salah ada satu- yang halalin cari duit aja. Jadi kata mungkin juga gitu ya. Iya benar. Betul, karena menjadi seorang Mojang juga dituntut mungkin untuk mandiri ya. Iya, betul. Kita nggak bisa mengandalkan orang-orang. Mungkin dari kalian ada nggak sih pengalaman yang
apa ya paling berkesan? Udah ya berkesan udah Udah, nanya ya. berkesan yang paling Bikin Tanya Nurul juga aja udah. gak sih? Tanya Teh Nurul lagi Iya, aja sekarang. Berkesan setelah gimana jadi nih pemilih ya, gitu. jadi pinilih selama proses di Sumedang dengan kesibukan yang begitu padat, kok bisa gimana gitu ya? mengikuti ajang Iya, seperti aku ini bingung gitu. sih cara ngebagi Iya, waktunya gimana. itu gimana? Tuh, Kak? tips juga Apa tuh Teteh buat pernah sakit mungkin atau emang Salah kayak satu nanas. begini ya, Teteh nggak pernah sakit, saya manusia. kayak selalu on kan aku Iya. pasti ngeliatnya dari Iya. Instagram ya Teh. Gini, mungkin orang banyak yang punya prinsip bahwa ambil kegiatan pakai skala prioritas. Kalau Nurul, apa yang sudah menjadi tanggung jawab Nurul, semua itu prioritas. Contohnya kayak gini, tadi kan harusnya kita ini ada mau taping ini, syuting. Tadinya kan jam 11, tiba-tiba ada liputan live dan itu nggak bisa ditinggalin. Saya coba komunikasi lagi, yang penting keduanya bisa diambil gitu. Jadi sebetulnya lebih ke kita komunikasi waktu sama orang yang bersangkutan gitu. Pagi mungkin sampai sore kuliah, malam kita siaran, subuh kita udah liputan lagi gitu. Kalau nanyain bagi waktu sebetulnya susah ya, teman-teman juga Iya, pasti bener. sibuk, Betul. ada yang sambil kerja, mungkin ya ada yang sambil freelance dan lain sebagainya. Kalau ditanya kesibukan atau ditanya cara bagi waktu, jawabnya gimana pasti agak susah ya. Iya. Karena mengalir Di nggak skala sih? prioritas aja sih. Iya, mengalir nggak sih? karena iya sih waktu tuh ngikutin kita aja kita tahu kayak memposisikan kalau misalnya lagi ada acara ini terus tiba-tiba si acara sebelumnya tuh bisa diundur terus kayak ngikutin kesibukan kita, Menyesuaikan gitu ya. menyesuaikan. Kadang gitu. suka Dan itu bingung tuh tuh kalau ditanya lebih penting mana? lebih penting mana? Lebih penting gitu. ini atau ini nggak bisa dibagi, nggak bisa Nggak bisa dipilih gitu, dipilih. tergantung situasi dan apakah itu bisa kita ambil. kita bisa kita ambil, bisa kita Betul. atasi atau enggak gitu Iya, kan. Awalnya kan Nurul juga tanggung jawab tuh cuma 2 nih, kuliah sama Kuliah kerja. kerja. Rada masih ringan lah kuliah kerja. Sok-sokan ikut mojang. Alhamdulillah juga mungkin rezekinya kepilih juga. Jadi 3 nambah tanggung jawab Gak gitu kan. apa-apa ya, yang Nggak penting apa-apa. sehat. Alhamdulillah yang penting Iya, kitanya makanya sehat, sehat. kitanya ikhlas gitu Ikhlas. teman-teman, karena kan punya niat Enjoy. baik gitu ya. Yang dedikasi penting untuk ngejalaninnya pakai kabupaten. hati aja. Tapi itu lebih kayaknya- enak aja gitu. Kayaknya kalau di sini orang-orang yang biasanya produktif terus dibikin diem tuh malah sakit gak sih? Iya benar. Iya gitu. Betul banget. Kalau ngapa-ngapain sih? kalau ngapa-ngapain Kayak sakit. Iya. Terus kayak gabut sendiri gitu, ngapain gitu, jenuh. Yang sakit tuh kadang otak juga overthinking. Iya, nggak cuma otak, saku juga sakit. Betul. Iya benar. Kayak ada istilah bongong dikit cari tambahan kemana lagi Iya, ya. ngapain gitu kita. Itu kalian udah di fase-fase itu ya. Udah di fase itu karena Apalagi kan, masuk akhir ya, Nur. Iya. Betul. Oh, Sorry. Iya. Kita masih- betul semester 7 kita ya. kita masih semester Baru semester 3. Gak apa-apa. Tapi ketiga. kalian di Mojang Jajaka ini ketika penugasan pastikan mungkin kita realistis ya, pastikan ada mungkin bekal lah istilahnya gitu ya, ada bekal dari penyelenggara acara gitu. Tapi ketika kalian dihadapkan dengan suatu penugasan tapi nggak ada fee-nya punten, apa yang akan kalian lakukan? kalau Kalau misalnya nggak ada uangnya gitu. kalau misalnya di aku ya, karena kan kita yang dimana paguyuban tuh di bawah naungan dinas Dispapora ya kalau di Subang tuh. Dan kalau misalnya ada penugasan-penugasan dari pihak pemerintah, dari pihak dinas, kita tidak mengharapkan fee gitu. Betul, Ya udah gitu, keren, karena kan keren, itu keren. tanggung jawab kita juga gitu, karena kita sebagai Mojang Jajaka gitu, yang dimana di saat permintaan atau diminta untuk penyambutan tamu atau penyambutan Menteri Pariwisata, kebetulan kemarin Bapak Sandiaga Uno tuh Iya, ada ke iya, Subang, iya, ke Desa Wisata Cisaat. Nah itu tuh ya udah kita ditugasin yang emang kita niatnya kita pengen nge-branding diri juga, kita pengen nge-branding Mojang Jajaka juga pakai hati. Tapi kalau misalkan penugasan-penugasan yang di luar itu misalnya kayak dari brand-brand kayak gitu, itu biasanya Ada kita ya, ada alhamdulillah anggarannya dan sebenarnya mah ada honornya gitu. Karena kan Mojang Subang tuh sekarang berbeda dengan, untungnya tuh ada suatu yang bedanya. Kita punya yayasan. Kita punya yayasan yang dimana yayasan juga mewadahi aspirasi anak-anak buat jadi kita bisa ngadain kayak agensi kayak gitu tuh bisa ngasilin uang juga gitu buat kita. Itu kan rezeki mah datang Rezeki mah datang dari mana aja, dari relasi sih Kak Loyalitas aja tentunya. dari hati Iya, gitu ya. loyalitas Tapi dari betul hati, sih. Karena yang tulus cari ngejalaninnya. Jajaka kan nggak bukan uang Iya, sebenarnya, betul. tapi Betul. pengalaman, Pengalaman, relasi. portofolio kita juga Betul. kan Betul. relasi. Siapa tahu nanti rezekinya di mana aja Di mana ada. aja. Oke, luar biasa. Jadi wargi mungkin banyak dari kita yang salah persepsi ya terhadap Mojang Jajaka di tiap-tiap kabupaten kota itu apa sih, ada duitnya enggak penugasan gitu. Iya. Lebih dari itu kita mah mencari Betul. bukan hanya materi tapi juga relasi, kemudian gimana kita bisa
membangun kepercayaan diri, brave brain, beauty and behavior. Dan Wargi tentunya kedatangan teteh-teteh semua di segmen khusus Passion, Pasun dan Podcast Communication kali ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua bahwasannya komunikasi adalah ilmu sepanjang masa dan komunikasi akan kita gunakan di beberapa aspek, salah satunya Mojang Jajaka, kabupaten, kota di Provinsi Jawa Barat, dan bisa dibuktikan bahwa ilmu komunikasi juga ya sudah bisa melahirkan generasi-generasi Mojang dan juga Noroman Sunda yang luar biasa, memiliki kecerdasan, memiliki personality yang good attitude, terus juga punya kemampuan, dan salah satunya kemampuan public speaking. Luar biasa, atur nuhun Akang Teteh, Akang Teteh, Sami-sami. atur nuhun teteh-teteh semuanya, karena segmen khusus kali ini mungkin gak kerasa ya, sudah hampir 1 jam kita semua menemani Wargi Ilkom semuanya. Untuk teteh-teteh semua, akang-akang, semoga bisa menjadi motivasi dan siapapun kalian, jadilah diri kalian sendiri. Luar biasa, atur nuhun Akang Teteh. Sami-sami Teteh. Sami-sami ya. Ya, untuk Wargi Ilkom, saya ingatkan lagi ya, kalau komunikasi itu adalah komunikasi ilmu sepanjang masa. Yuk kuliah di Ilkom Unpas. Ayo. Karena Pasundan banget ya. Pasundan banget. Jiwa Mojang Jajaka itu nerap gitu. Betul. Ditunggu di lab Ditunggu di lab fotografi fotografi. Labnya banyak. Iya, aturan Wargi Ilkom, saya Nur Ratulia dan juga teteh-teteh Mojang pamit undur diri. Sekian, sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.